Buat kebanyakan orang, road trip itu ya harusnya menggunakan mobil yang relatif muda, bebas masalah dan jarang ada trouble. Tapi kita berbeda. Kita penasaran nih gimana rasanya road trip menggunakan mobil yang umurnya udah 31 tahun. Pasti banyak pertanyaan yang muncul. Kuatkah itu mobil digeber berjam-jam di tol Trans Jawa? Nah, maka dari itu kita akan buktiin harusnya mobil 90s juga bisa dipakai untuk road trip jarak jauh. Jadi, yuk kita gas menuju ke Malang dengan Great Corolla tahun 94 ini. Kita buktiin bahwa Motuba juga bisa road trip jarak jauh. Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga sehat selalu kalian dimanapun kalian berada. Nah, sekarang di pagi yang cerah ini saya pengen ajak teman-teman semua buat road trip bareng tim Road Warrior ya teman-teman ya. Kalau kalian ingat, mereka ini adalah tim Road Warrior. Ada Falah, ada Bang Semi. Nah, kalau kalian ingat, waktu tahun kemarin kita ke Lombok gitu ya teman-teman, nonton MotoGP itu bareng juga sama mereka. Kurang satu personil aja nih, kurang Mas Rang. Nah, Mas Rang nanti kita akan samperin insya Allah entah di Jogja entah di Solo ya teman-teman gitu. Jadi rencananya selama 1 minggu ke depan kita akan road trip keliling Jawa, kurang lebih 1 minggu teman-teman. Itu naik mobil ini nih, lihat nih. Ada yang bisa tebak mobil apa? Ya harusnya lihat thumbnailnya udah kelihatan ya. Tapi ya inilah mobil Motuba yang akan kita bawa road trip keliling Jawa. Ya, jadi Toyota Great Corolla ini akan menemani kita selama kurang lebih 1 minggu dengan jarak yang akan kita tempuh kurang lebih sekitar 1.600 km ya teman-teman. Jadi rutenya adalah hari pertama ini kita akan ke Solo dulu, finishnya di Solo. Hari kedua kita akan ke Malang. Nah, dari Malang sebenarnya kita belum tahu mau kemana. jadi tujuan akhir kita cuma ke Malang sebenarnya. Nah, tapi kita punya waktu masih lumayan panjang sampai tanggal 29 sampai 30 lah gitu ya. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah, kalian punya ide gak sih kita harus kemana? Gue bingung asli sumpah. Nah, ya pokoknya antara kita ada 2 kemungkinan, antara lanjut ke Bali atau kita balik ke arah barat tapi ke kota yang mungkin belum pernah kita explore gitu ya. Lewat selatan kali contohnya ya? Ya bisa gitu, lewat Kebumen atau lewat mana gitu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira teman-teman bayangan bayangan perjalanan kita akan seperti apa nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi kali ini di hari pertama ini kita akan lewat tol Cisumdawu, lurus sampai nanti di Solo teman-teman ya. Kita akan full tol Trans Jawa, tapi mungkin ada beberapa kota yang akan kita singgahi dulu. Jadi kita akan keluar tol, kayak contohnya Pekalongan. Kita akan berencana untuk makan di sana, terus di Semarang rencana juga mungkin akan makan di sana, dan kita akan berakhir di Solo gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin. Apa nih? Buat gua sama Fala ini bukan hari pertama. Oh iya, benar-benar. Nah, buat mereka berdua, karena mereka berdua dari Jakarta, itu dari kemarin sebenarnya mereka udah di Bandung ya. Jadi buat yang pengen nonton vlog Bandung dari POV orang luar kota, kalau dari saya kan biasanya orang Bandung ya, kalian udah sering lah lihat video saya explore Bandung. Nah, buat teman-teman mungkin bisa follow IG-nya Bang Semi dan Falah. Nanti cantumin di sini ya, Instagramnya dan YouTube-nya. YouTube lu apa sih? Bang Semi. Bang Semi. Beda lagi ya? Iya. Beda lagi. Khusus road trip Road Warrior. Oh, khusus road trip Warrior. Karena dia YouTube-nya banyak guys. Enggak. Yang kemarin selek. Yang kemarin selek. Gitu guys. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Solo teman-teman. Let's go.
kita udah keluar di Kertajati. Jadi karena kemarin saya kan sempat konten di sini ya teman-teman. Mungkin kalau yang belum nonton bisa nonton videonya di video sebelum ini, Bandara Kertajati Riwayat Mukini kalau nggak salah judulnya itu nih. Nah itu sekarang Bang Semi sama Fala itu penasaran pengen lihat kayak apa kondisi Bandara Kertajati. Nah tapi kalau sekarang saya nggak akan inilah, cuman paling sekilas aja saya kasih lihat ke teman-teman. Nah buat detailnya kalian bisa lihat di video sebelum ini ya gitu. Jadi ini biar teman-teman ini Road Warrior tahu aja kondisinya seperti apa karena mereka penasaran lihat. Nah nanti habis dari sini kita lanjut lagi langsung menuju ke Pekalongan gitu guys. Oke teman-teman, kita barusan habis nge-race di rest area 164 ya, 146. 166. Hah? 166. Oh 166. Kita kencing ke toilet dulu, terus beli makan sama minum. Sekarang kita lanjut lagi. Dan Greco masih aman banget mobil ini, alhamdulillah. Nggak ada trouble sama sekali. Enak banget ini dipakai buat ngetol, masih oke lah. Dari tadi ya kita jalannya juga 120 aja santai gitu. Dan kondisi lalu lintas juga karena ini lagi musim liburan lumayan agak ramai ya. Ini rest areanya lumayan padat sih tadi. Oke sekarang kita lanjut perjalanan menuju langsung ke Pekalongan ya teman-teman. Ya kita lanjut lagi perjalanan. Masih Fala yang nyetir, nanti habis dari Pekalongan mungkin kita gantian. Wih, waduh lewat bau jalan. Maaf ya. Maaf banget. Cuman emang ini posisinya agak ini ya teman-teman. Banyak landowner. Agak padat dan banyak banget orang yang stay di kanan ya teman-teman. Gitu. Kita sebenarnya jalannya nggak kenceng, cuma jalan 100 teman-teman. 100 dari tadi. Cuma 100, cuman ya banyak banget yang di kanan tuh pelan banget. Truknya di kanan coba. Nah ini posisi kita sekarang lagi di KM 256 ya teman-teman. KM 256 daerah Brebes ini. Sekarang jam setengah 11 lebih 10 gitu. Dan emang jalanannya ini posisinya agak jalanannya posisinya agak ramai teman-teman ya. Jadi apa ya, agak ya dari tadi kita jalannya juga zigzag gitu ya, kanan kiri karena di sebelah kanan tuh banyak yang pelan, sebelah kiri juga pelan. Alhamdulillah. Ya gini harus harus dipotong. Aduh kerampung gua. Jadi gimana guys? Masih udah lapar belum? Lapar. Jujur lapar. Jujur lapar sih. Iya sih, saya juga lapar ya teman-teman. Ini kita di Pekalongan makan apa ya? Tauco. Soto pakai bumbu tauco. Nah itu saya belum pernah makan. Fala yang tahu karena dia orang Pekalongan. Nanti kita lihat kayak apa sih tauco ya. Kalau googling sih kelihatannya enak, tapi saya belum pernah nyobain makan tauco yang original tauco tuh kayak apa, nggak tahu ya. Gitu. Nah makanya nanti kita cobain. Kalau enak, kalian harus coba berarti. Kalau lagi ke arah timur, mampir di Pekalongan buat makan tauco. Gua garansi lo makan 2 mangkok. Berapa tahun garansinya? Enggak. Kalau video ini tayang berarti enak. Enggak, pokoknya Iya lagi. Kalau nggak enak nggak tayang. enggak. Enak nggak enak gua kasih tahu sama kalian. Gitu. Oke teman-teman, ini kita masih di daerah Brebes. Kita lanjut nanti ya kalau udah dekat-dekat Pekalongan. Alhamdulillah kita sekarang udah keluar di gerbang tol Pekalongan teman-teman. Buat nggak? Pakai lagi aja bisa. Coba lihat ya, berapa nih kita bayar tol. Nyusahin aja. 193 193.500 dari Kertajati.
bensin dari 3/4 ya tadi ya? Tadi full. Tadi full, sekarang setengah. Oke, kita handphone aja jatuh. Nah ini tadi kalian kalau keluar tol Batang Pekalongan itu belok kiri ya teman-teman. Lampu merah pertama. Lampu merah setelah keluar tol itu langsung belok kiri dan kita akan langsung ketemu jalan kecil ini teman-teman. Ini jalan apa ya? Dukung apa lagi? Oh, warung asem Batang. Jalan Oh, Asem. nah tadi kayaknya perbatasan Pekalongan Batang ya? Ya. Oke. Gitu, kita udah di Batang nih guys. Rekomendasi Falah nih. Gitu. Coba ya. Ini jalan apa ya ini? Tembusnya di mana sih ini? Tembusnya Pasar Warung Asem. Warung asem. Ya. Ada pasar. Namanya pasar Warung Asem. Ini kayaknya agak bergeges ya. Nah terus nanti kita ke tol balik lagi ke situ. Iya, ntar masuk tol lewat situ lagi. Oh, oke. Kalau kita maunya tol yang sono gimana? Di mana? Maunya tol yang nggak ada. Nggak ada. Ada Kajen, tol Kajen, Oh, cuma di selatan, di sono. Oh, ya. Kajen ya. Kajen tuh yang ke Dieng kan? Ya, arah ke Dieng. Iya. Tuh. Kajen tuh yang buat itu kan, buat di gunung. Sesajen. Sajen. Apa sih lo? Oh, lu Falah nyaut, lu aja jokesnya berarti nggak masuk. Emang gitu tuh orang tua. Lo. Jokesnya Ada kayak ngaca apa ya? Iya. jokesnya kayak gitu coba. Aduh. Enggak sih, lu bukan orang tua sih, Om. Apa dong? Anak balita 40 tahun. Woi 40 mana ada gue 40. Oh, belum ya? Belum. Oh, belum ya. Aduh, Maaf. Oh ini warung asem nih. Ya. Oke kita sudah di Sour Store. Panas. Kita udah di Sour Store teman-teman ya, alias warung asem. Oke, kita lanjut lagi. Bener, nggak salah, bener. Oke teman-teman, kita lanjut yuk menuju ke Sour Store apa? Nasi apa tadi? Tauto. Tauto. Ya, Tauto. Ini dia guys tempatnya sebelah kiri nih Tauto. Oh banyak yang makan ya. Terkenal berarti ya. Wah sini kali ya enak ya, sambil ngeliatin boil kan. Oh ini nih tempatnya nih teman-teman, Tauto. Oh, ada lesehan dalamnya. Sederhana Bapak Tarif. Tarifnya berapa ini? Tarif. Iya bener. Kacau. Iya bener. Orang Sunda pisan anjing. Tarif bukan Lah tarif. iya bener kan. Saya sebagai orang Bandung kalau ngomong tarif. Bener. Sabar tarifnya aja gitu. Anjir ada sponsornya anjir. Optik GM tuh lihat. Nah, Oh. kan kita mau makan ya, tapi belum bawa cash. Ada. Oh, ada. Ada. Jangan kayak don't rich people difficult lah. Ih. Gitu, ya. Siap, hari ini Om Dika jadi kepala sekolah. Plus sekolah. Jadi gua sama Falah kayak Pelan-pelan. Maaf. Anjir. Mepet soalnya. Ya udah, kita lihat yuk teman-teman ada apa aja menunya dan gimana rasa Tauto. Ini nih teman-teman, soto Tauto nih, mantep nih. Ini jadi isinya adalah toge, bihun dan daging dan jeroan ya teman-teman. Dan ini ciri khasnya teh manis di Jawa Tengah, gulanya lihat. Dan di bawah ya? Iya, dan dia seringnya pakai gula pasir kayak gitu. Itu nih ciri khas teh Jawa Tengah nih kayak gitu. Oke, sekarang kita cobain gimana rasanya si Tauto ini ya. Baik, Seger, rasanya seger, enak. Recommended sih kalian kalau ke Pekalongan harus coba di Tauto. Ini mah Batang sih sebenarnya. Batang Pekalongan sih. Batang sebenarnya teman-teman. Karang Babas. Ya itu dah pokoknya. Nanti pokoknya kalian cari aja Tauto Pak Tarif ya. Tauto Pak Tarif teman-teman. Ya. Nanti kalian cari aja di Google Maps, kalian bisa temuin. Kita makan dulu ya. Nih. Boleh rekomendasi pala boleh juga. Alhamdulillah sudah selesai makan dan saya sama Fala itu habis 2 porsi teman-teman. Ternyata emang sebenarnya
approve. Sebenarnya gini, rasanya sih bukan yang wow banget Iya. gitu, enggak, tapi unik gitu. Iya, benar, Jadi kalau benar setuju. nah ini tuh masalahnya di tempat kita nggak ada gitu ya di benar. Di Jakarta di nggak ada. Jakarta nih. nggak tahu ya kalau Di di, Jakarta nggak ada. Jakarta jarang banget. di Ada tapi jarang banget. di Bandung saya belum pernah nemu Oh, jujur iya gitu. lagi, sama. Jadi ini pengalaman pertama buat saya makan tauco dan emang seger gitu rasanya, rasa sotonya seger gitu. Jadi daging terus kuahnya itu ada tauconya, jadi dia ngasih cita rasa yang unik, apalagi buat kalian yang pertama kali makan itu Iya. ada kemungkinan bisa nambah sampai 2 kali. Garansi gue bener ya. Ya benar, Oke. harus Oh iya ada buktinya. Nih di Ya. review. harus diakui, lu susah ngeditnya. Bukan susah, lu mager lu. Jadi emang ternyata recommended teman-teman kalian kalau lagi di daerah Pekalongan atau Batang gitu ya, bosan makan di rest area, kesini aja. Ini kalian exit tol cuma sekitar 20 menitan dari exit tol, kalian udah bisa makan tauco khas Pekalongan ini teman-teman ya. Jadinya Dan- Pekalongan Batang sih. ya khasnya mah Pekalongan Khasnya kan, Pekalongan. khasnya Pekalongan, cuman emang posisi si tempatnya itu ada di Kabupaten Batang sebetulnya. Oh. Sebenarnya ada lagi tempat Ada lagi yang di Pekalongan. di Cuman mana kan tuh? kita harus memangkas waktu ya. Nggak Ya, mungkin ya, juga betul. makan sekali langsung 2. Betul. Nah, buat biayanya itu kita habis 115.000, itu 5 porsi tautonya 5 porsi, nasinya 2, Iya. lontongnya 2, kerupuk 5, gorengan 1, es teh manisnya 3, es teh manis 2, teh manis panas 1. Gitu, dengan menu sebanyak itu dan kenyang banget ini bisa sampai malam. Berarti Worth it lah. hitungannya kalau 5 porsi satunya 20 ribuan dong. Kalau udah Iya. sama es teh sama nasi. Iya segituan lah, Iya kan? kurang lebih sekitar 20.000 ya, 20 ribuan. Betul, gitu. Dan ada highlightnya teman-teman. Ini teh manisnya enak banget. Ah bener. Apa nama tehnya lu bilang tadi? Bandulan. Bandulan. Nah, coba teman-teman pernah nyobain nggak teh bandulan? Asli itu rasanya itu salah satu teh terenak yang pernah saya minum di seumur hidup, beneran serius. Apa ya? Jadi pas diminum tuh rasanya tuh mid gitu ya. Dibilang berat banget enggak, tapi light nggak ada rasanya juga enggak. Tapi ada sepet-sepetnya ya khas teh Jawa Tengah ya. Kayak jasmine. Mirip-mirip jasmine. Bukan jasmine ya, lebih ke apa ya? Ada pahitnya, ada sepetnya, Oh. tapi manis dari gulanya juga pas gitu loh. Ya ini teh Jawa Tengah tuh emang entah kenapa ya enak gitu loh. Teh Solo, teh Tegal, teh Pekalongan juga ternyata enak juga teman-teman. Gitu. Ya, Di jadi Jakarta harusnya ada kok yang teh gelasan gitunya, yang Oh, bandulan. ada. Hah? Teh Solo Iya. ada kok beberapa yang kayak gitu rasanya. iya memang teh Solo tuh salah satu teh terenak juga gitu. Tapi ini rasanya ya nggak tahu, mungkin karena emang lagi panas banget kali ya. Jadi ser gitu rasanya tuh enak banget, Seger ya? seger parah sih. Gitu itu kalau nggak inget gulanya mah pengen sih sebenarnya nambah, cuman kayaknya nggak tahu nih kalau nggak manis gimana rasanya gitu. Cuman nih perpaduan rasanya manisnya, sepetnya tuh, pahitnya tuh dapet banget, enak lah pokoknya. Oke guys, sekarang kita udah di gerbang tol Pekalongan nih teman-teman. Kita langsung menuju ke Solo. Ih, beda ya orang yang tiap hari bawa manual sama enggak. Kenapa gitu? Ya udah ngedrengnya udah langsung les. Kan biasanya ada yang overgas. Oh. Kita nyobain nih si Greva nih, mobilnya Vala Greco. Ini asik loh tenaganya guys. By the way, ini kayaknya mobil bekas balap kali. Kayaknya ya. Tenaganya Beda ya oprekannya, kayak udah beda. dioprek ya. Itu dia. Asik banget gitu, kayak bukan mobil 1600 cc, Kayak berapa dong? kayak 1800 lah ya. All new. Kita langsung menuju ke arah timur lagi nih teman-teman, ke Semarang. Sekarang jam 1 ya. Wah, kita belum sholat, Val. Oh, iya lagi. Nanti rest area Rest area yang Semarang Semarang kali ya. Enak masjidnya tuh. Sekalian di jamaah aja. Asik nih.
Dan surprisingly Grey Kovala ini empuk banget teman-teman. Jadi dari saya yang biasanya bawa BMW 90 atau even sama Accord Cielo tuh sebenarnya kalau depannya sih masih enak Cielo ya, lebih empuk Cielo. Cuman yang belakangan yang punya saya itu udah diganti ya waktu itu. Jadi belakangnya lebih keras. Nah kalau ini dia empat-empatnya empuk nih, enak banget buat cruising di jalan tol Trans Jawa kayak gini, gak begitu kerasa. Dan kita santai aja jalannya di 100 sampai 120 maksimal. Nah sedikit tips buat kalian, kalau kalian lagi road trip bawa mobil tua gini, Motuba gini, kalian boleh ngebut tapi jangan panasan sama orang guys, karena Motuba itu walaupun sesehat-sehatnya ada beberapa komponen yang usianya udah tidak muda lagi, kecuali kalian full rebuild ya, turun mesin dan semuanya diganti baru mungkin bisa lah. Tapi saya nyaranin Motuba itu kan kita bawa santai aja. Kita emang bawa Motuba kan niatnya mau santai, mau relax di jalan gitu ya, mau ya istilahnya mau culture lah. Kita jalan santai aja 100, 120 dan ngebutnya nggak usah ngebut panasan gitu ya, ngebut ugal-ugalan gitu. Jadi kita mendingan santai aja, enjoy 100-120 cruising, nikmati perjalanan dengan Motuba kesayangan kita gitu. Dan jangan pernah takut buat bawa Motuba selama masih sehat. Jadi insya Allah Motuba itu bakal aman karena mekanikalnya masih ini ya, mekanikalnya masih apa, elektrikalnya belum banyak, sorry. Jadi masih banyakannya mekanikal gitu teman-teman. Oke, kita lanjut yuk perjalanan menuju ke arah Semarang, Solo ya. Wah, macet sekali nih guys di tol Trans Jawa nih. Semarang Batang, ada apa ya? Panjang banget tuh. Kayaknya ada perbaikan jalan sini. Macetnya kayak begini. Atau ada accident mungkin. Semoga enggak sih. Kurangi kecepatan sekarang. Kecepatan, oh ada perbaikan jalan ini. Menjelang Nataru ya. Iya. Ya udah bukan menjelang sih harusnya ini mah. Udah besok aja udah Natal. Oh iya. Lah, lu yang Natalan kagak inget. Maaf, izin. Iya, gue pikir masih tanggal 23 hari ini. 24, besok udah Natal. Ini udah liburan ini, anak-anak sekolah udah pada liburan, makanya pada keluar orang-orang. Iya, kebanyakan plat B loh. Plat luar semua. Iya, plat luar. Kita juga di luar ini. kita juga plat luar sih. maaf, kebiasaan. Kita juga plat luar. Satu jalur. Iya. Anjir dikit doang padahal. Ya karena rame, padat jalannya, jadi Sopret kagak dikerjain aja. jadi macet. Orang mah malam-malam kayak ngerjain gini. Biasanya malam. Tapi di negara mana ya gue ngelihat kalau ada perbaikan jalan gini, itu tuh kayak dibikin flyover gitu loh. Jadi pengerjaannya tetap di bawah. Jepang. Kalau nggak Jepang, Jerman. Ya, pokoknya Iya. pokoknya bukan di negara kita. Bukan di Asia. Ya kalau Jepang di Asia dong. Enggak, bukan di Asia kok, waktu itu gue ngeliatnya. Di Jerman apa sih kayaknya? Ke Belanda gitu. Belanda mungkin. Ya jadi kayak di atas gitu kan Ya. ditumpukan. Bawahnya Kalau- lagi diperbaikin, kitanya lewat atas. Anjir sekupit gitu. Iya, cuma segini doang anjir. Macetnya sampai 300 meter itu, ada 300 meter. Pantesan di maps kamera. Iya. Ya Kalau mau alhamdulillah, perbaikan tapi jalan, nambel. bener. Dan udah gitu guys, kalian kalau lewat tol Trans Jawa hati-hati ya, tabelannya tuh banyak yang kerikilnya masih lepas gitu. Jadi kletek-kletek gitu di mobil, jadi kayak si kerikilnya tuh terbang lagi. Stonchip. Itu kalau kena kap mesin lumayan tuh, bocel kap mesin, sayang juga kan. Jadi ya lebih berhati-hati aja teman-teman ya. Sekarang kita di KM 359, kurang lebih sampai ke, kalau langsung terabas ke Solo mungkin sekitar 2 jam lagi kita akan sampai ya ke Solo. Cepet banget. Iya, ini bentar lagi udah Semarang. Ini kan udah Leri, di depan Leri, terus jembatan Kalikuto itu kan. Iya. Habis itu Kendal, habis Kendal udah Semarang.
Kita lanjut lagi yuk teman-teman perjalanan. Dan dari tadi juga lumayan banyak perbaikan jalan ya. Alhamdulillah itu. Iya. Alhamdulillah kita udah nyampe di gerbang tol Kali Kangkung teman-teman. Ini berarti kita sudah mau masuk Semarang ya. Sekarang jam 2 siang ya. Wah gila, ini lumayan Ramai antri ya. Antriannya lumayan panjang ini. Ini tol dimana dilarang pelan Om. Iya. Lari 140 dilarang di kanan. Kirim. Hah? Udah sini aja. Nah ini bis yang tadi. Iya. Bensin sekarang sisa sepertiga ya. Ini masih lumayan banyak bensinnya teman-teman. Jadi mungkin kita akan ngisi lagi, tapi lihat nanti ya. Kita ini belum sholat, jadi kemungkinan kita bakal sholat dulu di rest area Semarang ABC itu yang ada 2 seberang-seberangan ya. Kayaknya bakal sholat di situ. Kita lihat bensin kalau misalkan enak, sebenarnya nyampe Solo nih bisa teman-teman, tapi biar lebih santai mungkin kita isinya di rest area mungkin ya. Pegangnya dulu. Gitu. Taruh di Nah, aja dulu. sekarang kita lihat berapa biaya tolnya dari Pekalongan tadi kita masuk sampai ke Kali Kangkung. Kali Kangkung ini. Temperatur terpantau normal ya teman-teman. Alhamdulillah. Pekalongan 137. 137. Oke. Kalau Batang 123. Oke. Satu dua tiga, 123.000 ya. Bener, berarti Batang tadi Om. Enggak, Pekalongan, Kabupaten Pekalongan di itunya Pekalongan di Google Map. Kotanya Kota Pekalongan. Kabupaten ini. Iya. Oke, kita masuk ke ruas tol Semarang nih teman-teman deh, sebentar lagi di depan. Dan by the way, ini mobilnya Pala nih, si Greco ini Greva ya. Kenapa sih namanya Greva? Grekonya Pala. Greco Pala aja. Ini by the way larinya sebenarnya enak banget teman-teman. Cuman gini ya, Motuba kayak tadi saya udah pernah bilang teman-teman. Kita walaupun mobilnya tenaganya enak, kita nggak bisa buat paksa dia untuk terus-terusan di high speed gitu, karena faktor usia lah. Kita nggak pernah tahu jeroan mesinnya kayak apa, apalagi ini mobil juga kilometernya udah nggak rendah ya, udah 192.000 itu juga kalau bener ya. Nggak bener itu. Bisa lebih. Mungkin bisa hampir 300 mungkin. Gitu, kita nggak pernah tahu internalnya seperti apa. Jadi ya walaupun mesinnya enak, jangan pernah Motuba tuh jangan sampai kita terlena sama mobil lain gitu, jangan sampai kita panas. Itu aja sih kuncinya. Gitu, yang penting kita konstan, jalan santai, enjoy aja. Kalau mau ngebut diurut, dan ya kalau bisa nggak usah ngebut banget lah. 120 sih saya rasa yang paling optimal ya segitu ya, karena selain mesin kan banyak faktor ya, ada kaki-kaki, rem, amit-amit ada apa-apa mungkin mesinnya mumpuni, remnya belum tentu guys, atau kaki-kakinya gitu. Makanya dari tadi kita lihat ya, mobil Eropa ya, kita tadi disalip sama BMW sama Mini Cooper. Wah, itu dari nggak sayangnya ngerekam kita lagi jalan gini disalip dari kanan dari kiri, itu mereka mungkin jalan 180-an gitu, karena kita lagi jalan cepet, mereka nyalipnya yang bus hilang tiba-tiba. Ya, kalau mereka begitu Gitu. wajar, betul. mumpuni semua tuh. Mereka yang satu BMW G30 seri 3, yang satu Mini Cooper S. Ya itu secara sasis, rem, kaki-kaki memang diciptakan untuk begitu gitu. Mobilnya baru dan memang mobilnya diciptakan untuk ngebut gitu, jadi mumpuni. Nah kalau ini kan ya mungkin bisa ngebut, tapi mungkin banyak banget part-part yang udah aus yang kita nggak tahu. Bayangin kita lagi ngebut 200, bannya copot kan, gak lucu ya. Amit-amit kan gitu. Gitu, setidaknya kalau kita jalan cepet, seenggaknya amit-amit ada sesuatu, kita masih lebih gampang nge-handle-nya. Tapi kalau kita udah di atas 140, amit-amit kejadian sesuatu, itu jauh lebih susah gitu. Mobilnya melintir atau apa, kita nge-handle-nya akan jauh lebih susah gitu guys. Sekarang kita di gerbang tol Banyumanik nih teman-teman.
kita ngetap di sini, nanti apa namanya, kita keluar di ini, kita langsung keluar di Solo nanti. Itu maaf, Rame sekali. lihat teman-teman, penuh banget yang arah ke Semarang ya. Tadi juga kita sempat tersendat tuh di jalan tol Semarang ABC yang nanjak itu, karena ada truk mogok dan ya karena nanjak jadi mobil pada pelan-pelan kan di situ ya. Sama tadi ada truk ini Om. Ya truk mogok. Dan sekarang kita mau istirahat dulu nih teman-teman, sholat dulu ya. Ini udah jam 2:30 soalnya. Dan banyak juga Ya kita jamak dulu, terus habis itu kita langsung lanjut menuju Solo. Mudah-mudahan di Solo nggak macet ya. Semoga aja sih. Ya walaupun nggak yakin juga. Tapi karena Solo sekarang udah kayak Jogja ya. Jadi mungkin orang yang bosan ke Jogja, mereka mencoba Solo, karena emang di Solo sekarang mulai banyak yang menarik sih ya. Jadi mungkin banyak juga orang yang penasaran sama Solo kan, gitu. Karena tahun kemarin saya ke Solo itu lumayan teman-teman ya, lumayan apa namanya, lumayan padat di momen yang sama, malam Natal ini, tanggal 24 Desember ya. Gitu ya, tapi semoga tahun ini kita masih dikasih kelancaran lah. Oke teman-teman, kita ngeres dulu. Ini rest area berapa ya? 43 sekian lah. Nih kita mau, ya itulah, kita mau sholat dulu, ke masjid dulu, sekalian ngeres, istirahatin mesin dari tadi nanjak terus soalnya. Oke, kita break dulu, sholat ya teman-teman. Boleh road trip, boleh jalan jauh, jangan lupakan ibadah. Kita sholat dulu, habis itu makan nanti aja kali ya, Solo ya. Ya udah. Solo aja biar langsung banyak. Yoi. Yuk lanjut dulu teman-teman. Ini masjidnya lumayan bagus nih di rest area ini. Tuh kayak gini masjidnya, lumayan lah. Turistis. Iya. Tuh. Oke kan, lumayan. Ini kita di Ungaran ini. Ya, kita. Sana belah sana tadi. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau keluar gerbang tol Solo. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Solo nih teman-teman. Sekarang jam 4:30 ya. 4:30. Ini kita bensin udah tiris banget teman-teman nih. Dari tadi tuh ternyata rest area yang tadi SPBU-nya belum ready. Terus lewat SPBU yang apa, pendopo itu yang gede, kan kagak ada itunya ya, kagak ada SPBU-nya. Ada ini apa namanya, Pertamax itu juga agak ngantri. Udahlah, kita pikir kan ya sekalian gitu ya. Ternyata masih lumayan jauh teman-teman. Cuman ya alhamdulillah ini udah keluar. Harusnya sih aman ya. Waduh jangan lu, gila. FWD dipakai ngedrift ke freeway. Alhamdulillah ya, kita sampai di kampung halamanku, kampung halaman saya tercinta, kota Solo. Terakhir itu kesini tahun lalu teman-teman ya, tanggal segini juga, yang bareng sama Kang Adit kita naik motor waktu itu. Coba kita lihat ya, berapakah biayanya dari kita tuh, dari apa sih tadi tuh, ini ya, dari Kali Kangkung. Mesinnya error nih. $109.000 dari Banyumanik, 109.000, maaf. sunset di kota orang.
Solo juga ntar malam hujan nih, sepertinya. Kita ngisben dulu guys di SPBU Manahan Solo. Halo guys, welcome back to my channel. Anjir. Gimana Solo guys? Belum kelihatan. Kelihatan ya, ya ini Belum kelihatan masih Solonya baru Tugu doang lah. nanti kita harus ke sana dulu, ke mana, pusat kota. Oh. Gitu. Ini kita masih di Manahan, ya Manahan udah kota sih, cuman kalau mau lebih pusatnya ke sana Slamet Riyadi. Solo tuh yang terkenal masjid bukan sih? Yang masjid baru itu? Masjid Raya Solo ya, masjidnya Yang Masjid kayak MBZ. putih gitu. Ya, Masjid Ya. MBZ ya. Oh. Om, katanya di Solo tuh banyak cerita tau Om. Apa itu? Ya ada aja orang-orang yang mengadu nasibnya di sini. Ada yang akhirnya cerita kisah cintanya tidak baik. Pasti ada Oh ya? orang Solo. Maksudnya di kejadian di Solo pasti ada. Oh, nggak tahu sih gue. Coba deh. Penontonnya Om Dika bener nggak? Coba ya. Emang ada teman-teman ada yang pernah punya kisah menyedihkan di Solo? Bukan menyedihkan sih, Apa kurang tuh? Kisah berakhir patah hati. manis lah. Oh, Kisah ini patah hati. khusus percintaan ini tuh. Enggak juga, tapi mostly ya. Oh. Oke. 50-60% lah. Oke, ada nggak yang seperti itu sama orang Solo? Coba tulis Iya, di kolom katanya cinta komentar. sama orang Solo. Mungkin orang Solo emang agak susah didapetin ya. Gitu ya, kalau gue berkaca sama nyokap gue sih yang orang Solo ya agak Perjuangannya ini ya? nggak tahu ya bapak gue dulu gimana. Cuman Hoki dong ya. nggak, maksudnya emang orang Solo kan, maaf ya, agak kaku gitu ya, kayak ngeliat mama saya tuh agak apa ya, agak bukan kaku apa sih, kayak ya gimana lah, orang Solo kalian mungkin tahu ya gimana karakternya gitu, karena penuh adat istiadat kan gitu, unggah-ungguhnya tuh dijaga Ayu. banget gitu ya, dijaga banget gitu. Ayu tapi tidak kemayu. Enggak, orang Solo tuh lemah lembut tapi jangan lu ganggu. Lu ganggu galak sih ya, sumpah beneran aja. Gitu. Cuman orang Solo tuh memang apa ya, kalem, santai gitu kan. Gitu. Kalau gue Tapi jangan lu ganggu dah yang gitu. musik buat Nih, depan tuh apa? Slamet Riyadi. Nah, baru kerasa vibe Solonya tuh di depan. Iya. Oke guys, ini dia tempat kita bermalam ya teman-teman. Ini namanya Saomah. Kalian bisa booking di Agoda. Ini dia di Solo ya teman-teman. Dan ini bentukannya bukan hotel, tapi dia langsung satu rumah. Jadi ini kita di dalam komplek perumahan dan dia langsung rumah kayak begini. Yuk kita room tour dulu teman-teman. Ini seru nih. Nah ini ada smoking area di sini. Jadi kalau kalian ngerokok, kalian bisa ngerokoknya di sini. Kita masuk ke dalam, terus carport ya, muat satu mobil sedang lah ini bisa. Dan nih ketika baru masuk, kita akan disuguhi dengan pemandangan seperti ini. Ini ada living roomnya. Sini, oh enggak, di situ deh living roomnya. Itu ruang tamu. Punten. Nah, terus ini adalah tempat tidur. Nih, ini ada kamar di sini. Ini ada ini yang bisa jadi tempat tidur nih. Oh iya. Ini ya bisa jadi tempat tidur tuh. bisa. Sofanya gede. Oh iya. Itu terus di sini ada mesin cuci tuh, tempat setrikaan, komplit banget. Kulkas, kompor. Ini kalau kalian mau masak bisa banget loh. Asik sih. Ini harganya murah teman-teman, cuman 588.000. Nih kamar tidur 1, ini 2, ini 3. Ini cocok yang kalau suami istri Nih, ya. Tuh. Ya, kamarnya. Jadi ada 3 kamar di sini. Oke, kalau gitu nanti sore kita jalan lagi teman-teman, mungkin mau cari makan dan ya keliling kota Solo lah. Selamat pagi dari Solo teman-teman. Jadi kemarin malam itu kita keluar lagi ya, keluar habis check-in hotel kita keluar, terus apa namanya, jalan-jalan di Solo, terus karena macet banget akhirnya kita mutusin buat
makan di si Jack ya, makan sekaligus nongkrong di si Jack susu murni ya. Buat yang belum tahu, si Jack ini adalah salah satu kedai susu murni yang cukup terkenal di Solo dan di Jogja. Nah terus udah gitu, sorry karena baterai GoPro-nya habis jadi nggak kerekam teman-teman ya. Terus kita balik dan kita ketemu sama Mas Rang di sini ya. Jadi Mas Rang nyamperin kita dari Jogja. Terus akhirnya kita nongkrong lah di sini, di mana di hotel gitu ya, di tempat kita. Nah episode berikutnya kita bakal menuju ke Malang teman-teman ya. Jadi sekarang saya sarapan dulu nih pakai nasi liwet ya. Jadi karena si Fala agak enak badan, jadi kayaknya kita makannya juga GoFood aja. Berhubung kita udah saya udah lapar ya, saya mau maksud udah lapar, Falanya belum bangun. Jadi ini aja deh, kita makannya GoFood aja. Kasihan kan kalau dibangunin ya, gitu, biar dia recovery dulu gitu. Terus di episode berikutnya kita akan menuju ke Malang dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 300 km ya teman-teman gitu. Kalau dari Solo mungkin sekitar ya berapa jam ya, sekitar 4-5 jam ya mungkin ya gitu teman-teman ya. Semoga aja di jalan lancar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman, karena perjalanan ke Malang akan tayang di episode berikutnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Stay safe semua, sehat selalu, selamat liburan buat teman-teman yang liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.